Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba memberikan rekomendasi ya, tapi cukup berbeda dengan yang lalu. Hari ini saya coba memberikan rekomendasi yang pertama kemungkinan 1-2 hari ke depan ya. Terus yang kedua, saya memberikan rekomendasi dengan ditambah dengan indikator-indikator yang lainnya. Yang pertama, indikatornya adalah MA Moving Average. Yang kedua, MACD. Yang ketiga ada Stochastic. Yang keempat ada Bollinger Bands. Dan yang kelima ada Commodity Channel Index atau disebut juga dengan CCI. Cuman beberapa trader kebanyakan bilang juga support dan resisten juga perlu gitu. Tapi saya ngelihat bahwa dari MA5 dan MA20 cukup ya. Karena bentukan kita nggak terlalu lama, karena kita menganalisa hanya dalam waktu 1-5 hari ke depan. Seperti itu untuk perbedaannya dengan yang lalu. Sebelumnya kita coba ini dulu ya, lihat IHSG bagaimana ke depannya. Berdasarkan MA5 dan MA20 saya ngelihat bahwa MA5 akan coba untuk naik ya, dan ini pun didukung oleh MACD, di mana MACD akan menanjak naik ya, akan menanjak kenaikan. Saya ngelihat bahwa IHSG berpeluang besar untuk bisa naik esok hari ya, di hari Senin. Dan kita bisa lihat di MACD pun juga udah mulai ada tren kenaikan. Tidak hanya ada di MA5 dan MA5 ya, tapi kita bisa lihat bahwa MA20 sedikit akan mengalami penurunan. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan juga nanti ya. Terus kita coba lihat dari stokastik melihat adanya kenaikan ya, adanya tren kenaikan di mana sekarang masih di kisaran 68 sama 63 ya, jadi masih berpeluang tinggi untuk bisa mengejar, kemungkinan besar bisa sampai segini ya, sampai 100 ya. Ini dari stokastik. Kita coba lihat dari Bollinger Bands. Dari Bollinger Bands kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya orang sudah banyak dapat isu untuk IHSG ini nih. Jadi rasa-rasa orang ingin membeli IHSG ini masih banyak ya, masih tinggi karena kemungkinan besar IHSG akan naik ya. Bisa kita lihat di sini dia udah melewati middle-nya ya. Middle-nya udah dilewati, kemungkinan dia akan coba naik dalam minggu ini. Kenapa saya perkirakan dalam minggu ini? Saya ngelihat di sini ya, bisa aja dia panjang nanti naiknya, atau dia juga bisa seperti ini dalam beberapa hari. Tapi kemungkinan besar saya ngelihat untuk berdasarkan indikator BB ini, Bollinger Bands ini, kemungkinan besok besar IHSG akan naik. Terakhir ada Commodity Channel Index. Di sini juga kita bisa lihat ya, adanya tren kenaikan. Masih kecil banget, masih di kisaran 14, padahal dia bisa sampai di 242. Jadi peluangnya cukup besar untuk ini ya. Nih bisa sampai 300 ya. Jadi kalau saya ngelihat akan ada kenaikan untuk IHSG besok, dan kemungkinan ini bisa naik menjadi di minggu ini ya, ada tren kenaikan di minggu ini. Baiklah, saya akan coba memberikan rekomendasi
beberapa saham untuk bisa digunakan dalam waktu mungkin 1 atau sampai 2 hari ke depan ya. Karena saya ngelihat sebenarnya ini bisa jadi rekomendasi 1 minggu. Cuman saya memberikan rekomendasi 1 atau 2 hari karena saya ngelihat kemungkinan juga akan ada saham-saham lain yang bisa menjadi patokan bagi teman-teman untuk bisa naik menjadi cuan ya. Baik, yang pertama ada agro. Kenapa saya merekomendasikan agro? Saya ngelihat kemungkinan 1 atau 2 hari ini akan ada tren kenaikan karena akan ada pertemuan antara MA5 dan MA20. Jadi kita bisa lihat di sini kemungkinan besok akan ada akan ada kenaikan di agro sendiri. Bisa kita lihat juga disupport oleh MACD juga, bahwa MACD juga akan terlihat adanya tren kenaikan ya. Kemungkinan besar juga ada ya buat agro bisa naik ke atas besok. Ini dari MA dan MACD. Dari stokastik kita bisa lihat juga ada tren kenaikan juga. Terus berdasarkan BB, dia udah mulai mengecil ya. Jadi sebenarnya ini udah mulai besar yang akan mau beli, tapi sekarang dia mulai mengecil walaupun dia udah ngelewatin middle-nya ya. Jadi ini berkemungkinan juga ya kelihatan seperti IHSG tadi, dan kita bisa lihat juga di CCI-nya ada peluang besar untuk adanya tren kenaikan. Ini analisis saya buat 1 sampai 2 hari ke depan buat agro ya. Oke, selanjutnya Java. Java juga sama dengan agro tadi, hampir bertemu antara MA5 dan MA20-nya. Di sini disupport dan dibantu oleh MACD bahwa sudah ada kenaikan ya. Jadi kemungkinan besar buat Java 1 atau 2 hari ke depan akan ada kenaikan ya. Dan adapun penurunan untuk kalau misalnya besok turunnya nggak akan besar ya kalau menurut saya. Karena dia udah ada tren untuk kenaikan di MACD-nya. Berdasarkan stokastik juga sama ya. Berdasarkan stokastik dia ada tren kenaikan, dan berdasarkan BB dia mulai mengecil, tapi sebenarnya dia udah melewatin ininya ya, batas middle-nya. Kemungkinan besar dalam minggu depan akan ada kenaikan. Begitu juga dengan CCI. CCI juga sedang ada tren kenaikan. Jadi ini bisa kita lihat bahwa kemungkinan besar akan sama dengan agro ya. Dan ini akan terlihat berdampak terkait IHSG juga nanti ya. Kalau IHSG turun, kemungkinan besar juga akan turun gitu. Tapi saya ngelihat karena adanya tren kenaikan, banyaknya saham adanya tren kenaikan, besok saya melihat bahwa IHSG pasti akan naik. Oke, selanjutnya ada Antam. Antam bisa kita lihat MA5-nya sudah ngelewatin MA20, tapi kemarin turun ya, dan kemungkinan besar kalau saya ngelihatnya naik untuk esok ya. Terus itu dibantu dengan MACD, di mana MACD sudah membuat tren kenaikan ya. Bisa kita lihat adanya tren kenaikan untuk MACD. Kita bisa lihat juga di stokastik. Di stokastiknya akan ada tren kenaikan. Di BB-nya kita bisa lihat sebenarnya dia udah 4 minggu lalu ya, minggu lalu 4 hari yang lalu sudah berada di daerah garis middle. Jadi kemungkinan besar masih akan ada kenaikan untuk Antam. Saya ngelihatnya ada ya, berpeluang besar untuk Antam bisa naik di untuk indikator BB ini ya. Tapi
ada hal yang unik di CCI, adanya tren turun di sini, tapi bisa saja kayak gini ya. Kayak di tanggal 9 Februari ini tiba-tiba dia naik. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar untuk Antam juga akan ada kenaikan untuk esok hari ya. Walaupun sebenarnya harganya tidak di batas support sebenarnya. Harganya sudah cukup lumayan tinggi di 2.870, tapi kemungkinan besar akan ada kenaikan ya. Selanjutnya BBRI. BBRI hampir sama seperti Antam. Dia sudah hampir melewati buat MA5-nya ya. Dan dia pun sebenarnya udah di atas MA5 dan MA20-nya. Kemarin dia sempat turun sedikit, jadi kemungkinan saya ngelihatnya adanya tren kenaikan. Kenapa? Kita bisa lihat di MACD adanya tren kenaikan, walaupun dia turun, tapi adanya tren kenaikan. Jadi banyaknya peminat untuk bisa membeli saham ini ya, untuk BBRI. Jadi BBRI masih berpeluang untuk bisa naik esok hari. Berdasarkan stokastik juga ya, walaupun hampir mendekati 80-100, kemungkinan masih besar untuk BBRI untuk bisa naik ya. Untuk BB, dia udah berada di atas garis middle ya. Kemungkinan besar dia akan turun itu kayaknya kecil ya. Dia mungkin agak sedikit lama, dan saya perkirakan dalam minggu ini masih bisa berada di daerah atas garis middle-nya ya. Untuk CCI juga sedang mengalami tren kenaikan, jadi saya melihat saham BBRI ini untuk 2 hari ke depan ataupun dalam seminggu ke depan akan ada tren kenaikan. Selanjutnya BSDE. BSDE sudah sudah launching ya dia. Jadi dia udah keluar dulu di atas MA5-nya. Walaupun kemarin turun, kemungkinan besar buat BSDE besok naik ya. Terus di MACD-nya dia udah 3 kali ada kenaikan, tapi kenaikannya kecil. Ya kita bisa lihat bahwa sebenarnya orang banyak beli, tapi emang tren itu yang membuat dia harusnya turun. Jadi kemungkinan besok dia akan ada tren kenaikan sangat besar ya untuk BSDE. Apalagi harganya masih di kisaran 1.215. Untuk stokastik juga dia ada tren kenaikan. Kita bisa lihat di sini ya dia masih bisa ngejar sampai ke 90-an ya untuk BSDE. Untuk BB-nya kita bisa lihat hampir sama dengan BBRI tadi, sudah ngelewatin garis middle-nya. Kemungkinan besar masih akan ada tren kenaikan, tapi nggak terlalu tinggi ya. Kita bisa lihat ya adanya pengerucutan minat orang untuk membeli BSDE ini. Terus untuk CCI juga ya, untuk CCI juga sedang mengalami tren kenaikan. Jadi saya ngelihat ini sahamnya potensial untuk 1 atau 2 hari ke depan ataupun dalam minggu depan ya. Terakhir ada Inco. Buat Inco juga sama ya. Buat MA5-nya sudah mematak buat ini ya, buat ke atas. Jadi dia akan melewati MACD-nya. Tapi saya melihat kalaupun besok adanya penurunannya nggak akan tinggi. Saya melihat pasti ada yang penurunan sedikit ya. Tapi untuk 1 atau 2 hari ataupun seminggu ke depan diperkirakan Inco ini akan besar adanya untuk kenaikan ya. Karena dari MACD juga ada tren kenaikan di sini ya. Adanya tren kenaikan dan kemungkinan besar untuk Inco juga ikut ada kenaikan untuk esok hari. Buat Inco di stokastik masih berada di tren kenaikan. Berdasarkan BB
dia sudah ngelewatin middle-nya ya. Jadi kemungkinan besar dia masih berada di atas middle-nya ini cukup besar. Kalau menurut saya nanti kita bisa lihat aja nanti seberapa besar middle yang batas middle atas yang akan kebentuk. Kemungkinan dalam minggu ini masih bisa di ini ya, sama Inco masih bisa dikejar sampai batas atasnya. Untuk CCI kita bisa lihat sendiri bahwa adanya tren kenaikan. Jadi berpeluang sangat besar dengan indikator ini untuk Inco adanya kenaikan. Oh ya, saya juga memberikan rekomendasi yang kemarin ya. Saya sudah memberikan rekomendasi juga buat beberapa di video sebelumnya. Ada ASRI, kita bisa lihat ASRI untuk MACD juga hampir sama ya. MACD sama MA5 dan MA20-nya adanya tren kenaikan. Ini buat ASRI. Ada selanjutnya SIM juga ya. SIM adanya tren kenaikan juga, sama seperti ASRI. Begitu juga dengan WG, sama banget dengan ASRI, sama dengan SIM tadi. Dan ini berpeluang juga buat teman-teman. Bisa dilihat analisanya kemarin di hari Sabtu. Bisa dilihat di YouTube sebelumnya. Dan weton ini hampir sama dengan Agro dan Jakva tadi. Masih belum adanya terbenturnya antara si MA5 dan MA20. Tapi berpeluang untuk bisa adanya kebentuk, karena hari kemarin dia turun ya, kemungkinan besar dia akan bisa naik. Bisa lihat juga di MACD-nya juga seperti itu. Bisa dilihat nanti di video sebelumnya, bisa dilihat di channel Saham Receh. Bagi teman-teman yang penasaran juga boleh kita diskusi enak nanti di kolom komentar. Ini saya hanya memberikan rekomendasi ya, dan berpeluang untuk bisa naik di seminggu ke depan ya. Kalau saya ngelihatnya seminggu ke depan, tapi saya merekomendasikan ini untuk 1 atau 2 hari ke depan dulu, karena mungkin besoknya saya akan bisa memberikan rekomendasi yang lain. Terus tidak harus membeli ya, jadi teman-teman tidak harus membeli, cukup teman-teman pahami juga dan analisa bahwa saham ini benar-benar akan naik gitu. Karena bisa dilihat banyak faktor kenapa saham itu harusnya naik dan dia jadinya turun, itu banyak faktor ya. Jadi buat teman-teman bisa menganalisanya itu sendiri, itu udah cukup lumayan bagus, karena saya memberikan pemahaman dan edukasi buat teman-teman supaya tidak seperti saya dulu ya. Kalau saya dulu dipom-pom oleh orang-orang beli saham dan saham saya sampai sekarang nggak bisa dijual lagi gitu. Nah, itu efek dari ketidaktahuan. Makanya saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa ada edukasi, ada pemahaman bahwa saham itu sebenarnya bukan sahamnya yang membuat kita bodoh gitu ya, tapi emang karena kita nggak paham sebenarnya cara bermain saham itu seperti apa. Baik teman-teman, kalau misalnya menurut teman-teman juga ada yang indikator yang bisa ditambahkan, boleh di kolom komentar. Kenapa saya ngelihat indikatornya itu? Karena saya ngelihat adanya tren-tren yang mungkin bisa kita analisa untuk untuk belajar saham. Dan kalau ada pun saran juga boleh, atau ada pun yang ingin menganalisa terkait saham apapun juga boleh di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, and like ya channel saya di Saham Receh. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.